Sampurasun, dulur-dulur, baraya orang Sunda, selamat berjumpa kembali di channel Pasundan Fak. Channel yang akan menyajikan sejarah, kebudayaan, kesenian, berita yang menjadi fakta orang Sunda, dulu dan sekarang. Untuk kemajuan dan berkembangnya channel ini mohon di-subscribe, like dan komennya. Hatur nuhun, sok tonton, ulah hilap sambil ngopi. Tanggal 7 Juni merupakan peringatan Hari Jadi Kabupaten Majalengka. Tahun ini daerah berjuluk Kota Angin itu menginjak usia ke-532 tahun. Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-532 Kabupaten Majalengka, Pasundan Faks telah merangkum beberapa fakta tentang daerah yang terletak di sisi timur Provinsi Jawa Barat itu. 1. Julukan Majalengka. Di telinga masyarakat lokal bahkan dari luar daerah, sebutan Kota Angin memang sangat melekat dengan Kabupaten Majalengka. Julukan ini disematkan karena angin di daerah tersebut dikenal sangat kencang. Menurut Ketua Grumala, Grup Majalengka Bahala, sekaligus penikmat sejarah Majalengka, Nana Rohmana atau akrab disapa Naro, Majalengka dijuluki Kota Angin mulai tren pada tahun 80-an. Meski begitu, tidak ada catatan sejarah pasti soal julukan tersebut. Sebetulnya ini mulai dikenal sejak tahun 1980. Kenapa dibilang Kota Angin ya? Karena anginnya gede. Bulan Juni September itu anginnya gede di Majalengka, kata Naro. Kalau sejarah pastinya tidak ada karena di dalam lambang Majalengka sendiri saat ini tidak ada itu simbol angin di situ. Jadi nggak dibahas di penyusunan lambang Majalengka soal angin ini, ujar dia menambahkan. 2. Legenda Nyai Rambut Kasih. Selain julukan Kota Angin, Majalengka juga mempunyai cerita yang melegenda di telinga masyarakat, yakni tentang keberadaan sosok Nyi Ratu Rambut Kasih. Secara turun-temurun cerita legenda tersebut sangat melekat khususnya bagi masyarakat sekitar. Meski sosoknya banyak diperdebatkan, namun kisah Nyi Ratu Rambut Kasih masih bertahan hingga saat ini. Sosok Nyi Ratu Rambut Kasih dikisahkan memiliki rambut yang panjang dan berparas cantik. Konon di balik kecantikannya itu, ia memiliki ilmu spiritual yang tinggi sehingga sangat disegani. Nyi Ratu Rambut Kasih merupakan seorang ratu dari Kerajaan Sindang Kasih, Majalengka. Sosoknya dikenal seorang pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyatnya dengan penuh kasih sayang. Dalam kisahnya, Nyi Ratu Rambut Kasih menghilang tanpa jejak. Ia disebut-sebut menghilang di sebuah patilasan yang berada di Dusun Lewilenggik, Kelurahan Sindang Kasih. Dikatakan Naro, keberadaan Nyi Rambut Kasih sendiri saat ini hanyalah sebuah kisah legenda belaka. Jika ingin membedah tentang kebenaran tentang keberadaan sosoknya, hal tersebut harus ditelusuri lebih dalam lagi. 3. Seni Sampyong. Selain dikenal dengan julukan dan cerita legendanya, Majalengka juga dikenal dengan salah satu kesenian adu ketangkasan, yaitu seni Sampyong. Seni tradisional ini merupakan warisan leluhur Majalengka yang saat ini mulai jarang dijumpai seni pertunjukannya. Dalam pertunjukannya, seni Sampyong diiringi dengan musik tradisional Sunda dan tarian khas pencak silat. Selain itu, rotan sepanjang sekitar 60 cm dijadikan alat utama untuk penampilan kesenian ini. Rotan tersebut digunakan untuk saling memukul satu sama lain dengan penampil. Sasaran yang dipukul dalam pertunjukan Sampyong adalah bagian paha. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi kesenian Sampyong. Pada pertunjukan Sampyong dianjurkan 1 lawan 1.
Biasanya mereka saling bergantian dengan penampil lainnya. Kesenian ini dulunya dikenal lebih ekstrim, tidak hanya menyasar pukulan bagian paha. Namun, dari ujung kaki hingga ke ujung kepala bebas dipukul oleh rotan dengan catatan menggunakan pengaman kepala yang disebut balakuta. Empat, Tenun Gadot. Tenun Gadot adalah salah satu dari beberapa kekayaan tradisional lainnya yang dimiliki Kabupaten Majalengka. Tenun Gadot yang merupakan kain dari Desa Nunuk Baru, Kecamatan Maja itu terbuat dari bahan kapas. Proses pembuatan tenun gadot dari mulai pembuatan benang, pewarnaan hingga finishing masih menggunakan cara-cara tradisional. Dalam menghasilkan satu buah kain perajin membutuhkan waktu sekitar 7-10 hari. Perajin tenun gadot ini hanya menyisakan satu orang di Jawa Barat, yakni Emak Maya. Namun, kurangnya perajin tenun gadot saat ini membuat kain tradisional ini terancam punah. Tekstur pada tenun gadot ini lembut dan kuat. Menurut Siti Khadijah, keponakan Emak Maya, kain ini dikabarkan sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang. Tenun gadot sejarahnya sebenarnya tidak ada bukti tertulis, cuma cerita turun-menurun saja. Tapi tenun ini sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang, kata Siti. Lima, punya bandara terbesar kedua di Indonesia. Seiring berkembangnya zaman, Kabupaten Majalengka kini memiliki sebuah bandara yang dibanggakan khususnya masyarakat sekitar. Bandara Internasional Jawa Barat, BIJB, Kertajati. Demikian nama bandara yang dioperasionalkan sekitar tanggal 24 Mei tahun 2018 silam. Bandara tersebut dikabarkan bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta. BIJB Kertajati memiliki luas lahan mencapai kurang lebih sekitar 1.800 hektare. Bandara tersebut saat ini baru kembali melayani penerbangan jenis kargo. Pasalnya, penerbangan reguler terpaksa harus rehat sejenak karena dampak pandemi COVID-19. 5.
Assalamualaikum, sampurasun para wargi Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati sejak Mei 2018 sudah resmi beroperasi untuk melayani penerbangan domestik maupun internasional. BIJB Kertajati selalu memberikan layanan yang terbaik, world class services sebagai gerbang penghubung Jawa Barat di Indonesia maupun ke seluruh dunia. Sebagai bandara kebanggaan tentunya mari kita beritahukan saudara-saudara kita, teman-teman kita, rekan-rekan kita untuk terbang dari gerbang baru kita, Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati. Untuk ekonomi yang makin maju, insya Allah Jawa Barat juara lahir dan batin. Hatur nuhun.